Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini kita masih membahas materi pada bab 2 tentang program linier ya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang bagian yang pertama, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, minggu ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu menentukan model matematika. Oke, langsung saja. Jadi, apakah kalian tahu apa itu model matematika? Nah, model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, selanjutnya mari kita cermati bagaimana cara memodelkan sebuah permasalahan program linier. Jadi, langkah-langkah untuk menyusun model matematika itu yang pertama, tandai hal-hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Kemudian yang kedua, menentukan variabel dengan membuat pemisalan. Yang ketiga, membuat tabel. Dan yang keempat, membuat model matematika berdasarkan tabel. Jadi, inilah langkah-langkah untuk menyusun suatu model matematika ya. Oke, selanjutnya ini kita dalam menyusun model matematika, yang perlu dipahami adalah implikasi dari semua ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada masalah. Nah, berikut ini merupakan contoh implikasi suatu ungkapan yang berhubungan dengan tanda-tanda pertidaksamaan. Jadi, biasanya di dalam suatu model matematika, contoh soalnya itu dalam bentuk soal cerita. Nah, jadi misalkan ya, di dalam soal cerita itu, kalian menemukan kata-kata seperti ini. Yang pertama, X sekurang-kurangnya itu 10. Maka, nanti bentuknya itu adalah X lebih dari 10 ya. Karena di sini kata-katanya sekurang-kurangnya 10. Jadi, X itu lebih dari 10 ya, lebih dari sama dengan 10. Kemudian, yang kedua, itu X tidak lebih dari 5 ya. Jadi X tidak lebih dari 5. Maka itu bentuknya menjadi X kurang dari sama dengan 5 ya, karena dia tidak lebih dari 5, berarti dia kurang dari 5. Kemudian yang ketiga, X tidak kurang dari 7 ya, tidak kurang dari 7. Artinya X itu pasti lebih dari 7 karena dia tidak kurang ya kan, berarti dia lebih dari 7. Kemudian yang keempat itu X paling banyak 8 ya. X paling banyak artinya X-nya itu kurang dari sama dengan 8. Nah, jadi kalau misalkan nanti di dalam soal cerita itu kalian menemukan kata-kata seperti ini ya, ada sekurang-kurangnya itu artinya lebih dari. Kalau tidak lebih dari artinya kurang dari, kemudian tidak kurang dari artinya lebih dari, dan paling banyak itu artinya kurang dari. Nah, ini hanya beberapa contoh saja ya, jadi sebenarnya ada banyak kalimat seperti ini. Tapi di sini hanya beberapa contoh yang memang sering digunakan dalam suatu model matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal ya. Silakan dipahami contoh soal berikut. Contoh yang pertama itu, di sebuah pabrik tekstil membuat 2 jenis pakaian. Pembuatan pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Dan pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih dari 18 jam. Jika setiap hari dibuat X buah pakaian A dan Y buah pakaian B, maka model matematikanya itu seperti apa ya? Nah, sekarang kita cermati di dalam soal ini. Di sini ada 2 jenis pakaian ya, pakaian A dan pakaian B. Kemudian ada 2 jenis mesin juga,
Jadi pakaian A itu memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Sementara pakaian B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Nah, kemudian di sini ada kata-kata kedua mesin tersebut tiap hari bekerja masing-masing tidak lebih dari 18 jam. Maka langsung saja di sini kita jawab. Nah, yang pertama itu kita harus membuat permisalan ya. Jadi misalkan pakaian jenis A itu kita anggap sebagai X dan pakaian jenis B itu kita anggap sebagai Y. Nah, selanjutnya dari permisalan ini kita buat sebuah tabel. Nah, jadi tabelnya bentuknya seperti ini ya. Jadi pakaian A itu sebagai X, pakaian B sebagai Y. Kemudian mesin bordirnya pada pakaian A itu membutuhkan 6 jam mesin bordir dan mesin jahitnya 4 jam. Sementara pada pakaian B itu memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Sementara kapasitas bekerjanya itu tidak lebih dari 18 jam. Nah, maka untuk model matematikanya bisa kita lihat di sini ya. Jadi pada mesin bordir itu pakaian A hanya memerlukan 6 jam atau kita buat 6X ya, karena dia 6 jam jadi 6X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 18 jam. Nah, kenapa kurang dari? Karena tadi di kata-kata di sini itu tidak lebih dari ya. Tidak lebih berarti kan kurang dari, ya kan, tidak lebih dari 18 jam berarti kurang dari 18 jam. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi dengan sama-sama dibagi 2. Nah, kita sederhanakan, maka dapatlah 6X dibagi 2 jadi 3X ditambah 2Y dibagi 2 hasilnya 2Y dan kurang dari 18 dibagi 2 jadinya 9. Jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9. Maka dapat 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 9. Nah, ini model matematika yang ini ya, pada mesin bordir. Kemudian selanjutnya model matematika pada mesin jahit. Nah, pada mesin jahit ini pakaian A memerlukan 4 jam ya. Jadi 4X ditambah pakaian B memerlukan 8 jam ditambah 8Y. Sama ya, kurang dari sama dengan 18 jam. Nah, ini juga sama-sama kita sederhanakan karena dia masih bisa diperkecil kan. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, itu sederhanakan sesederhana mungkin ya, supaya nanti memudahkan kalian dalam membuat diagram kartesiusnya. Jadi disederhanakan, sama-sama kita bagi 2 juga ya. Jadi 4X dibagi 2, 2X ditambah 8Y dibagi 2, 4Y kurang dari sama dengan 18 dibagi 2 hasilnya 9. Jadi bentuknya itu 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 9. Nah, kemudian karena soal ini merupakan kejadian nyata ya, X dan Y pasti bilangan bulat positif. Ya, jadi karena dia merupakan kejadian nyata, maka X dan Y-nya pasti bilangan positif. Maka model matematika berikutnya setelah model matematika yang ini yaitu adalah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, bentuk model matematikanya kita buat jadinya seperti ini. Jadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 9. Kemudian model matematika yang kedua 2X ditambah 4Y kurang dari 9 dan X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Jadi inilah model matematikanya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu bentuk soalnya sebuah rumah sakit memerlukan paling sedikit 15.000 unit kalori dan 12.000 unit protein. Nah, di sini ada kata-kata paling sedikit ya, berarti dia nggak boleh kurang dari 15.000 kalori dan 12.000 protein untuk makanan pasien setiap harinya. Nah, setiap 1 kilo daging sapi itu mengandung 500 unit kalori dan 300 unit protein. Sedangkan setiap 1 kilo ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Nah, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kita misalkan daging sapi itu sebagai X dan daging ikan segar maksudnya itu sebagai Y ya. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, kita buat tabelnya.
Nah, di sini ada daging sapi, ikan segar, dan ketersediaan. Nah, daging sapi itu mengandung 500 kalori dan 300 protein. Kemudian ikan segar itu memerlukan 300 kalori, mengandung 300 kalori dan 400 protein. Nah, ketersediaannya tadi rumah sakit memerlukan paling sedikit 15.000 kalori dan 12.000 protein. Nah, dari tabel ini bisa kita buat model matematikanya ya. Untuk kalori ya, untuk kalorinya itu daging sapi atau X-nya itu 500. Jadi 500 X ditambah untuk Y-nya atau ikan segarnya itu 300. Jadi 500 X ditambah 300 Y lebih dari sama dengan 15.000 ya. Jadi kalorinya itu 15.000. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena dia di sini tadi paling sedikit ya kan, jadi nggak boleh kurang dari 15.000, artinya kalau lebih dari 15.000 boleh. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Kira-kira sama-sama kita bagi untuk mencari nilai yang paling kecil itu kita bagi menjadi 100, dibagi dengan 100 ya. Jadi 500X dibagi 100 itu jadi 5X ditambah 300Y dibagi 100 3Y, 15.000 dibagi 100 jadi 150. Jadi dapatlah 5X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 150. Nah, kemudian untuk model matematika protein. Nah, ini ya. Jadi daging sapi atau X-nya itu memerlukan 300 protein dan ikan segarnya itu memerlukan 400 protein. Ketersediaannya tidak boleh kurang dari 12.000. Jadi 300X ditambah 400Y lebih dari sama dengan 12.000. Nah, ini juga sama-sama kita bagi 100 ya. Jadi 300X dibagi 100 jadi 3X ditambah 400Y dibagi 104Y lebih dari sama dengan 12.000 dibagi 100 jadi 120. Jadi dapatlah model matematika untuk proteinnya itu 3X ditambah 4Y lebih dari 120. Nah, karena ini merupakan kejadian nyata ya, maka X dan Y pasti bilangan bulat positif. Maka model matematika berikutnya itu X lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi bentuk model matematikanya seperti ini. Nah, ini kita ambil dari sini yang paling sederhana tadi ya. Jadi 5X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 150. Kemudian 3X ditambah 4Y lebih dari 120. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga supaya kalian lebih paham ya. Nah, contoh yang ketiga itu tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tiap bus membutuhkan tempat 24 meter persegi. Dan tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini dalam soalnya itu ada kata-kata hanya mampu menampung nih. Hanya mampu menampung 50 sedan dan bus ya, hanya mampu menampung. Nah, berarti nggak boleh lebih dari 58 sedan dan bus ya kan, karena dia hanya mampu menampung. Nah, tiap sedan itu membutuhkan tempat 6 meter persegi. Nah, jadi satu sedannya itu membutuhkan 6 meter persegi dan tiap bus itu membutuhkan tempat 24 meter persegi. Jadi setiap satu sedan memerlukan tempat 6 meter dan satu bus itu memerlukan 24 meter. Nah, tentukan model matematikanya. Oke, sekarang langsung kita jawab. Nah, kita misalkan dulu sedan itu sebagai X dan busnya itu sebagai Y. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, kita buat tabelnya. Nah, tabelnya ini ya, sedan sebagai variabel sebagai X dan busnya sebagai Y. Nah, jumlahnya setiap sedan itu memerlukan tempat, satu sedan itu memerlukan luas 6 meter ya. Jadi jumlah satu sedan itu memerlukan luasnya 6 meter. Sementara satu bus ya, jadi bus variabel Y-nya itu memerlukan setiap satu bus memerlukan
24 meter ya, ini meter ya. Kemudian ketersediaan tempatnya itu untuk jumlahnya hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Sementara luas dari parkirannya itu hanya 600 meter persegi. Oke, setelah itu kita buat model matematikanya. Nah, model matematikanya untuk jumlah ya, jadi jumlah untuk sedannya yaitu X-nya itu 1. Nah, kalau 1 nggak usah ditulis, berarti X ditambah busnya juga 1 ya, jadi Y. Jadi X ditambah Y, ketersediaannya itu kurang dari sama dengan 58 ya, karena dia hanya mampu menampung 58. Artinya nggak bisa lebih dari, harus kalau kurang dari itu bisa. Nah, ini kan nggak bisa disederhanakan nih, karena udah 1 nilainya, di sini juga 1. Jadi nggak usah disederhanakan. Nah, selanjutnya untuk variabel untuk model matematika yang luasnya, jadi satu sedan itu memerlukan tempat 6 meter ya, dan busnya itu 24 meter. Ketersediaan luas parkirnya itu hanya 600 meter. Jadi 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 600. Nah, ini kita sama-sama bagi 6 ya kan, jadi 6 dibagi 6 X ya, hasilnya 1. Jadi kalau 1 nggak usah ditulis, langsung tulis X aja, ditambah 24Y dibagi 6 hasilnya 4Y. Nah, 600 dibagi 6 hasilnya 100. Jadi X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Nah, karena ini merupakan kejadian nyata ya, maka X dan Y-nya pasti bilangan bulat positif. Nah, maka model matematika berikutnya itu X pasti lebih dari 0 dan Y juga pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi bentuk model matematikanya itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100, dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ya contoh yang ketiga. Nah, Ibu rasa dari ketiga contoh ini bisa kalian pahami ya. Kalau seandainya dari ketiga contoh ini belum bisa kalian pahami, kalian boleh temuin Ibu di sekolah ya, boleh bertanya di sekolah secara langsung. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Sampai sini pertemuan kita, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.